Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 196 sampai bab 200, dari buku yang kedua. Bab 196, Pertarungan Tunggal di Puncak Gunung. Tuan muda, dengan pengalaman Li Tua, dia adalah Raja Hantu tahap kelima dan ke-8. Sepertinya dia belum diperkuat. Dari kulitnya, dia sudah menguasai kristal batu gelap kokoh tingkat lanjut. Bakatnya sama sekali tidak rendah. Jika Anda bisa menangkapnya dan melatihnya dengan baik, dia pasti bisa meningkatkan kekuatan tuan muda. Kata Li Tua. Batu hitam kokoh. Cumu tidak begitu mengenal kristal energi jenis batu, dan ia menampakkan ekspresi bertanya-tanya. Dari kristal energi jenis batu, level terendah adalah batu biasa. Level kedua adalah batu kokoh, dan yang ketiga adalah batu kristal. Raja hantu ini belum melalui penguatan apapun, dan sudah berada di level batu kokoh lanjutan. Begitu mencapai fase ke-6 dan Cumu membayar sejumlah emas untuk membeli beberapa item jiwa jenis batu, kamu akan segera memiliki batu yang setara dengan Towering Ice, batu kristal. Ketika fasenya meningkat, itu pasti bisa menjadi kekuatan yang tangguh. Kata Li Tua. Dengan pernyataan dari Old Li ini, Cumu bahkan lebih diliputi emosi. Agaknya, Raja hantu ini bernilai sekitar 100 juta di pasaran. Bagaimana Cumu bisa tenang sekarang? Cumu, apakah kau ingin menangkap Raja hantu itu? Mata Cumu bersinar terang, dan Ye Qingzi secara alami dapat mengetahuinya. Tidak peduli apa. Cumu mengangguk. Tuan muda, saya baru saja mengatakan, para pengawal batu licik itu biasanya adalah bawahan dari hewan peliharaan yang kuat. Raja hantu ini tampaknya baru saja menjadi mandiri. Mungkin ada banyak pengawal batu licik di dekatnya. Jika Anda menginginkannya, kesulitannya tidak akan rendah, dan Anda masih memiliki 5 serigala lapar di belakang Anda. Kelihatannya tidak terlalu bagus, kata Li Tua. Ember berisi air dingin yang dilemparkan Li Tua ini tidak memadamkan sedikit pun gairah Cumu, tetapi justru memicu semangat juangnya. Aura pembunuh yang terpelihara selama 3 tahun dalam kondisi putus asa di pulau penjara perlahan-lahan menyelimutinya. Melihat semangat Cumu bangkit, Mo Xie segera berteriak kegirangan. Dia tampaknya sudah lama tidak membunuh. Kali ini, tidak peduli Raja Hantu, atau anggota Sekte Elemental, mereka semua akan membiarkan Mo Xie menikmati kegembiraan dari cipratan darah lagi. Qingzi, apakah kamu memiliki teknik penyembunyian jiwa aura, atau hewan peliharaan jiwa yang dapat membantumu bersembunyi? Tanya Cumu. Ya, tapi jika seorang guru roh secara khusus menggunakan ingatan jiwanya untuk mencari, aku mungkin tidak dapat menghindari pencarian mereka. Kata Ye Qingzi. Jangan khawatir, aku akan memancing mereka pergi, kau bersembunyi saja di dekat jalan setapak. Cumu menunjuk ke lokasi pertempuran yang kini telah rusak tak dapat dikenali lagi. Apakah kamu berencana untuk melawan semua orang dari Sekte Elemental sendirian? Ye Qingzi dengan cepat memahami makna di balik kata-kata Cumu. Tidak sepenuhnya, kata Cumu samar-samar. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Ye Qingzi menatap Cumu. Dari mata hitam Cumu, Ye Qingzi bisa melihat sedikit keganasan. Keganasan ini membuat Ye Qingzi tidak yakin apakah Cumu tenang dan percaya diri, atau bersemangat dan tidak sabar karena rangsangan dari Raja Hantu. Tuan muda, Anda harus mempertimbangkan ini dengan matang. Tidak peduli Raja Hantu atau Sekte Elemental, mereka berdua tidak mudah dihadapi. Li Tua sudah melompat keluar dari cincin penangkap jiwa Cumu. Mungkin ada ratusan penjaga batu crafty di dekat Raja Hantu. Bahkan mungkin ada penjaga batu crafty tahap ke-9. Selain itu, dari orang-orang Sekte Elemental, kedua guru roh itu jelas tidak lebih lemah dari Tuan muda. Jika kau menambahkan gadis berkaki indah ini, kau mungkin hampir tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika kau pergi sendiri. Sementara Li Tua meyakinkan Cumu, dia perlahan mendorong jalan ke arah Ye Qingzi, jelas tidak ingin mengambil risiko dengan Cumu. Mata indah Ye Qingzi menatap Cumu tanpa berkata apa-apa. Jika Cumu tidak memberinya penjelasan yang masuk akal,
dia tidak akan bersembunyi di sini dan membiarkannya menghadapi musuh sendirian. Kingzi, tenang saja, bahkan Raja Serangga Iblis Surgawi tahap ke-9 tidak bisa membunuhku, lakukan saja apa yang aku katakan. Cumu memperlihatkan senyum percaya diri. Ye Kingzi segera ingat bahwa, di keluarga Chu Agung, bahkan Serangga Iblis Surgawi tahap ke-9 tidak dapat membunuh Cumu, jadi agaknya. Cumu memang memiliki beberapa kartu truf yang lebih hebat yang tersembunyi. Setelah ragu-ragu, dia berpikir sebentar dan tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik, jadi Ye Kingzi hanya bisa percaya pada kemampuan Cumu dan mengangguk. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia mengembalikan Night Thunder Dream Beast kembali ke Cumu. Ye Kingzi perlahan melantunkan mantra dan memanggil roh baki kayu tahap ke-6 dan tahap ke-4-nya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Ye Kingzi berkata dengan lembut. Cumu mengangguk. Dia menarik Night Thunder Dream Beast miliknya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya dan menunggangi Mosie saat dia melompat turun di bawah jalan setapak. 800 meter ke bawah dari jalan setapak, kelima orang sekte unsur masing-masing menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka dan perlahan-lahan mendekati jalan setapak. Pelatih hewan peliharaan jiwa elemental kebanyakan mengendalikan hewan peliharaan jiwa dari dunia elemental. Tetapi mereka akan memilih setidaknya satu atau dua hewan peliharaan jiwa yang dapat ditunggangi. Jika tidak, di alam liar, transportasi akan menjadi sangat merepotkan. Ada bekas-bekas pertempuran di sini, sepertinya sudah dihalangi oleh kelompok hewan peliharaan jiwa. Zhang Qing menunjuk ke arah dinding gunung yang sedikit rusak. Mereka seharusnya ada di sana. Sudah membuang-buang waktu kita, saat kita menemukan mereka, lebih baik kita menyiksa mereka dengan baik. Kata King Li dengan kejam. Zheng Linsan, apakah kau melihat mereka memanggil hewan peliharaan jiwa mereka? Tanya Zhang Qin. Zhang Qin berhati-hati dalam tindakannya. Bahkan jika dia tahu keduanya tidak dapat menandingi mereka berlima, dia tetap harus memahami lawannya dengan baik. Saya pernah melihat mereka, selain binatang buas yang mereka tunggangi, mereka masing-masing memanggil hewan peliharaan jiwa unsur. Wanita itu memanggil bulan air tahap ketiga fase ke-8 yang murni merupakan hewan peliharaan jiwa pendukung. Kekuatan tempurnya seharusnya tidak terlalu kuat. Yang bernama Cumu memanggil peri udara es tahap ke-6 tahap ke-9. Zheng Linsan segera menjawab. Fase ke-8 tahap ketiga bulan air, fase ke-6 tahap ke-9 peri udara es, sepertinya tidak banyak. King Li mulai tertawa. Dua bos, kekuatan Water Moon aku tidak tahu, tapi kekuatan tempur Ice Air Fairy milik Cumu cukup kuat. Ia sudah mengendalikan misterius kristal tingkat lanjut. Saat ia memikirkan peri udara es tahap ke-6 Cumu yang memiliki kristal misterius tingkat lanjut, Zheng Linsan merasa tidak nyaman. Lagi pula, bahkan peri udara es tahap ke-5 tahap ke-7-nya hanya mengetahui kristal misterius tingkat dasar. Peri udara es tahap ke-6 tahap ke-9 dengan kristal misterius tingkat lanjut. Kau yakin tidak salah lihat? Zhang Qin mengangkat alisnya dan tampak ragu. Tidak salah lagi, itu memang kristal misterius tingkat tinggi. Zheng Linsan langsung mengangguk. Kristal misterius tingkat lanjut tahap ke-6 dan ke-9 sudah melewati bakat pangkat komandan tingkat atas. Itu sangat dekat dengan pangkat raja yang lebih rendah. Cumu ini benar-benar karakter yang mampu melatih peri udara es hingga tingkat seperti itu. Dia pasti menghabiskan banyak uang untuk itu. Jika itu aku akan mematikannya. Masa depan apa yang bisa dimiliki hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit? King Li tertawa dingin dan mengejek Cumu. Ngomong-ngomong, apakah nama Cumu terdengar familiar? Zhang Qin bertanya perlahan. King Li menatap Zhang Qin dan berbalik untuk melihat dua orang lainnya dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar nama Cumu? Keduanya berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala, tidak. Zhang Qin berpikir sejenak dan berkata, mungkin dia memiliki sedikit ketenaran di istana jiwa, tetapi belum benar-benar masuk dalam daftar ahli tingkat atas. King Li tersenyum. Bagaimana mungkin dia masih peduli tuan muda istana jiwa mana yang menjadi bawahan Cumu? Mungkin, bahkan jika dia adalah tuan muda istana jiwa, selama dia bisa membunuhnya dan menutup berita, King Li tetap akan melakukannya. Tiba-tiba, Zhang Qin berteriak keras.
King Li masih tertawa dingin ketika tiba-tiba dia melihat seekor hewan peliharaan jiwa api kerajaan yang sangat cepat melesat keluar dari atas, cakarnya yang tajam mencabik lurus ke arahnya. Seketika, dia merasakan aura api kerajaan yang panas mengepul menyerangnya. Hati King Li menjadi gelisah, lalu dia segera merapal mantra untuk memberikan dirinya sendiri sebuah Towering Ice Armor, sekaligus menggunakan armor jiwa level ketujuhnya. Efek gabungan dari armor jiwa tingkat ke-7 dan Towering Ice Armor menaikkan pertahanan King Li ke tingkat ke-8. Ketika cakar itu menerjang, dia hanya merasakan sensasi terbakar di kulitnya. King Li jelas bukan orang biasa. Begitu dia menangkis cakar penyergapan itu, dia segera menunggangi harimau bersayap es di bawahnya dan melompat ke dinding batu di dekatnya. Dalam beberapa lompatan, dia meninggalkan jangkauan serangan musuh. Kau mencari kematian. Di dada King Li muncul bekas cakaran yang menyala-nyala. Luka ini tidak akan terlalu memengaruhi dirinya, tetapi hal itu memicu kemarahan King Li. Kedua matanya menatap Cumu dengan penuh niat membunuh. King Li dengan dingin memerintahkan yang lain, bunuh dia. Seperti kata pepatah, dengan satu pukulan yang gagal, seseorang dapat melarikan diri sejauh 1000 mil. Di pulau penjara, Cumu selalu dapat mengandalkan kecepatan Mo Xie untuk memainkan taktik semacam itu. Setelah penyergapan gagal, Cumu dengan tegas memberitahu Mo Xie untuk menggunakan Flame Step dan berlari di sepanjang bebatuan yang sangat curam. Cakar bayangan. Cakar bayangan harimau bersayap es milik King Li melesat maju dari kejauhan. Seketika, cakar hitam iblis melesat ke arah rute Mo Xie yang akan segera dilalui. Amarah cair. Zhang Qin segera memanggil iblis api jahat tahap ketujuhnya, tahap kelima. Begitu muncul, ia segera menyelesaikan mantra untuk Molten Fury dan melemparkannya ke arah hewan peliharaan berjiwa perak berekor 9. Zheng Linsan dan yang lainnya juga bereaksi cepat. Mereka semua memerintahkan hewan peliharaan jiwa mereka untuk melancarkan teknik ke arah Cumu. Shadow Claw adalah yang pertama datang. Cakar api Mo Xie mengetuk udara dengan ringan, dan tubuhnya yang berwarna perak dan tampan melompat tinggi dan dengan gesit menghindari serangan ini. Setelah Shadow Claw, Molten Fury meledak di tempat Mo Xie terbang. Mo Xie dengan cerdik mengeluarkan Nine Tail Confuse, dan Molten Fury yang sangat eksplosif dan berdampak besar meledak di dalam 9 ekor Mo Xie. Huhuhu. Api jahat membakar hingga jarak 30 meter, lidah api melesat ke sisi-sisinya, dan rubah neraka ekor 9 yang cantik itu tampak seolah-olah sedang menginjak awan api. Melompat keluar dari Molten Fury dengan indah. Memanjat batu bergerigi, dengan sedikit beban, dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. 3 teknik lainnya jelas tidak terlalu mengancam Mo Xie. Dengan kemampuan menghindar Mo Xie yang luar biasa, mereka bahkan tidak bisa menyentuh bulu Mo Xie. Dengan beberapa lompatan ringan, Mo Xie langsung berada di luar jangkauan serangan hewan peliharaan jiwa kelima orang itu. Cumu tidak menoleh. Setelah menampakkan diri, dia menunggangi Mo Xie langsung menuju puncak gunung. Bab 197. 800 penjaga batu yang cerdik. Kejar dia. King Li tertawa dingin dan memimpin serangan dengan harimau bersayap es miliknya. Dia mengejar 9 ekor perak di sepanjang gunung yang sangat curam. Zhang Qin mengikutinya dari belakang. Hewan peliharaan yang ditungganginya adalah binatang darah langka tahap ke-8. Pergerakan binatang darah langka ini sangat lincah, dan mengikuti King Li dari belakang. King Li, kalau aku tidak salah lihat, bocah itu pasti sedang menunggangi rubah neraka berekor 9 api kerajaan. Tatapan Zhang Qin terpaku pada hewan peliharaan berjiwa perak yang terus melompat 100 meter di atas mereka dan dia berbicara kepada King Li dengan suara yang mantap. Ekspresi King Li juga tidak bagus. Dia juga bukan orang yang bodoh. Rubah neraka berekor 9 api kerajaan, sebagai hewan peliharaan jiwa yang melampaui komandan, memiliki kekuatan bertarung yang sangat mengerikan yang menyaingi raja. Dan King Li sebelumnya sedikit meremehkan kekuatan Cumu. Bunuh dia dulu, baru bicara nanti. Gerutu King Li. Dia perlahan melantunkan mantra, menambahkan efek Dragon Wind Ride ke Ice Winged Tiger, meningkatkan kecepatannya sedikit. Baiklah, tapi hati-hati, aku khawatir bocah itu punya rencana licik. Zhang Qin memperingatkan. Kecepatan lompatan Mo Xie sangat cepat. Tanpa halangan apapun,
dia akan segera mencapai jalan setapak tempat pertarungan sebelumnya. Jalan setapak itu penuh dengan jejak kehancuran. Melalui aura alami roh nampan kayu milik Ye Qingzi, dia bersembunyi di dalam sebuah batu yang berlubang. Ketika Cumu melewati jalan setapak itu, dia sengaja melirik ke lokasi tempat Ye Qingzi bersembunyi, khususnya memerintahkannya untuk tidak muncul. Batu tempat Ye Qingzi bersembunyi memiliki sebuah celah. Melalui celah ini, dia dapat melihat Cumu lewat dengan menunggangi Mo Xie sejauh 50 meter, bergegas ke lokasi yang lebih tinggi di puncak gunung. Ye Qingzi menggigit bibirnya, dan sedikit rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Bagaimanapun, terlalu berbahaya bagi Cumu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ketika Cumu terbang melewatinya, 5 sosok lainnya dengan cepat melompat melewati Ye Qingzi. Kelima perhatian mereka terpaku pada Cumu, dan mereka sama sekali tidak melihat Ye Qingzi, yang bersembunyi di papan jalan yang berantakan. Zeze, untung saja kita tidak ketahuan. Li Tua yang meringkuk di samping celah batu perlahan-lahan meregangkan tubuhnya. Dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang sekte elemental yang perlahan-lahan semakin menjauh. Senyum licik muncul di wajah kucing macan tutulnya. Huhuhuhu. Angin kencang menggigit bersiul di telinganya dan bertiup di wajahnya bagai bilah pedang dingin yang menyapu. Puncak kristal surgawi berada 5.000 meter di atas permukaan laut. Cumu dan Mo Xie saat ini berada di ketinggian 3 hingga 4.000 meter, dan mereka telah memasuki lapisan awan. Kabutnya tidak terlalu pekat, dan saat Cumu melihat ke bawah, dia masih bisa melihat sosok-sosok yang mengejar anggota sekte elemental. Cumu sengaja membuat Mo Xie sedikit melambat, dan dia menunggu King Li dan yang lainnya untuk mengejarnya sedikit. Setelah itu, dia menyuruh Mo Xie segera melompat lagi, memasuki wilayah Raja Hantu. Wilayah kekuasaan Raja Hantu identik dengan jalan setapak. Namun, jalan setapak itu lebarnya sekitar 10 meter, dan tampak berkelok-kelok di sekitar puncak gunung, membentuk tangga setinggi 3 hingga 4.000 meter di atas puncak gunung. Jika kita melangkah lebih jauh ke atas, kita akan melihat puncak gunung yang lebih tipis dan tinggi. Ketika kita melihat ke atas, yang terlihat hanyalah awan hitam pekat, puncak gunung tidak terlihat lagi. Cumu menyapukan pandangannya, dan dengan cepat menemukan sebuah gua yang berjarak 300 meter dari jalan setapak. Agaknya, Raja Hantu tadi ada di dalam gua itu. Pergi. Cumu sengaja menyuruh Mo Xie mendekati wilayah Raja Hantu. Mo Xie memiliki banyak keberanian. Dengan sikap kurang ajar, dia bergegas maju, 9 ekornya menari-nari di atas papan jalan. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengejar juga muncul di jalan setapak. Ketika mereka melihat Cumu di depan mereka, mereka tidak berpikir terlalu lama dan menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka untuk mengejar. Mari kita lihat kemana kau akan melarikan diri. Harimau bersayap es itu menjulur dan terbang di depan Mo Xie, memotong jalan Cumu. Zhang Qin mengikutinya dari belakang, binatang darah langka tahap ke-8-nya bergegas ke tepi jalan setapak, tidak memberi Cumu kesempatan untuk melompat dari jalan setapak. 3 lainnya berada di belakang, menghalangi jalan mundur Cumu. Larilah, aku hanya mencari tempat yang tepat untuk bertarung. Cumu menyapukan pandangannya ke 5 orang itu dan berbicara dengan tenang dan kalem. Awalnya kamu tidak harus mati, tetapi jika kamu ikut campur seperti ini, maka kamu akan mati. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata King Li. Harimau bersayap es di bawahnya langsung mengeluarkan teriakan harimau yang mengamuk. Raungan harimau bersayap es memiliki kekuatan intimidasi yang luar biasa kuat. Raungan itu berubah menjadi hembusan angin kencang yang menghantam wajah Cumu. Serpihan batu di jalan setapak menghantam dinding. Jangan buang waktu, singkirkan dia. Zhang Qin melirik Cumu. Dari apa yang dilihatnya, selain dari rubah neraka berekor 9 api kerajaan yang sulit dihadapi, 2 hewan peliharaan jiwa Cumu lainnya tidak istimewa. Dalam hatinya, tebakannya dari sebelumnya mungkin dia terlalu banyak berpikir. Cumu berdiri di sana dengan dingin. Water screen armor yang dipasang Ye Qingzi di tubuhnya terus-menerus memancarkan kilau seperti air. Cumu telah memanggil Zhan Ye yang, ketika muncul dari pola pemanggilan, memiliki baju besi kristal misterius yang ditambahkan padanya oleh peri udara es. Efek dari armor kristal misterius tersebut memungkinkan pertahanan Zhan Ye mencapai tahap ke-7. Dengan pertahanan ini,
Ditambah lagi dengan kekuatan hidup Zhan Ye yang kuat, kecuali jika tekniknya mendekati tingkat ke-9, mustahil untuk membunuh Zhan Ye secara langsung. Zhan Ye baru berada di tahap pertama fase ke-6. Ketika Cumu memanggilnya, senyum penghinaan muncul di wajah kelima anggota Sekte Elemental. Hewan peliharaan jiwa tingkat komandan fase ke-6, menurut pendapat mereka, pada dasarnya adalah sampah. Itu sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Bunuh, kata King Li dengan dingin. Harimau bersayap es memimpin kawanan itu sambil menerkam. Cakarnya yang sangat tajam tiba-tiba menyapu langit saat kekuatan cakar penghancurnya mendekat dengan kejam. Ruang dan benteng gunung mulai hancur. Ekor Mosie bergerak pelan. Tubuhnya, di bawah Nine-Tailed Concheal berwarna perak, berteleportasi ke lokasi yang berdekatan. Shattering Claw dengan tegas jatuh ke gunung, menghancurkan gunung itu. Apa gunanya jika kemampuan menghindarmu kuat? King Li tertawa dingin. Mereka berjumlah 5 orang. Setiap orang yang mensubscribe channel Novel Donghua dan memanggil satu Soul Pet sudah cukup untuk membunuhnya. Zheng Linshan masih memanggil peri udara esnya, namun, aura peri udara esnya jelas sudah lebih lemah dari Ning milik Cumu. Ning telah mencapai tahap ke-7, dan kemampuan pengendalian tipe esnya yang melampaui komandan puncak sudah cukup untuk meremehkan hewan peliharaan jiwa dunia elemental dari beberapa orang ini. Bahkan jika berhadapan dengan 3 hewan peliharaan jiwa elemental, ia masih menunjukkan keagungan yang mengesankan. Hujan beku, sedikit rasa cemburu telah muncul dalam diri Zheng Linshan, dan dia dengan marah memerintahkan peri udara esnya untuk menggunakan teknik tipe es. Peri udara es Zheng Linshan mulai melantunkan mantra. Mantra hujan beku tidak berlangsung lama, dan cepat selesai. Namun, saat mantra itu selesai, Zheng Linshan tiba-tiba melihat sepasang mata muncul di batu di sebelahnya. Sepasang mata ini terpaku pada peri udara es miliknya, dan memancarkan aura permusuhan yang mengerikan. Mata itu tiba-tiba muncul dan tertanam di dinding batu. Jarak antara mata itu dan Zheng Linshan bahkan tidak mencapai 5 meter. Fenomena aneh ini langsung membuat wajahnya berubah drastis. Pupu. Benteng gunung itu tiba-tiba terbelah. Sebuah cakar yang panjangnya hampir setengah meter menjulur keluar dari benteng gunung itu. Saat peri udara es milik Zheng Linshan menyelesaikan mantranya, ia dengan ganas mencabik dadanya. Seketika, baju besi es kristal misterius itu jatuh ke tanah. Peri udara es itu terpental dan menghantam sebongkah batu di jalan setapak. Apa itu? Zheng Linshan berteriak ketakutan. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat segerombolan mata tiba-tiba muncul di benteng gunung di sebelahnya. Mata-mata di benteng gunung itu semakin banyak, seolah-olah seperti mural yang penuh dengan mata. King Li dan Zhang Qin baru saja melancarkan serangan ke hewan peliharaan jiwa Cumu ketika mereka langsung berhadapan dengan serangan cakar yang menjulur dari gunung. Mengejutkan mereka hingga buru-buru memanggil hewan peliharaan jiwa mereka kembali. Ratusan mata telah muncul, dan gunung itu menjadi seperti lumpur. Badan-badan batu berwarna kecoklatan tercabut dari dinding lumpur. Gelombang pertama Crafty Rock Guard yang muncul berada di dinding gunung. Total ada 50 Crafty Rock Guard. Ketika kelompok pengawal batu licik ini memanjat dinding gunung dan memusatkan perhatian mereka pada para penyusup, sekelompok mata lainnya muncul di benteng gunung dan bebatuan. Mereka berdesakan dan jumlahnya bahkan lebih banyak dari gelombang pertama. Benteng gunung yang tinggi dan curam itu telah berubah bentuk. Lebih dari 100 penjaga Crafty Rock menarik tubuh mereka keluar, muncul dari tangga yang berbeda, atau mungkin mereka melayang di udara, berdiri, atau memanjat. Segera, mereka mengepung para penyusup dalam lingkaran yang tidak bisa ditembus. Penjaga batu licik, kenapa ada begitu banyak? Ekspresi Zhang Qin berubah. Jelas sekali niat Cumu adalah membawa mereka ke wilayah penjaga batu licik ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Li mendengus dingin. Ekspresinya dingin dan baginya, 1 hingga 200 penjaga batu licik bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Bagaimanapun, penjaga batu licik ini, bahkan jika mereka berada di fase ke-6 atau ke-7, jika mereka belum mengalami penguatan. Kekuatan bertarung mereka pasti tidak dapat dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa milik pelatih hewan peliharaan jiwa. Senior King Li, sepertinya masih ada lagi. Wajah Zheng Linshan sudah pucat.
Hal yang paling menakutkan dalam melakukan sesuatu di alam liar bukanlah bertemu dengan hewan peliharaan jiwa yang terlalu sulit dikalahkan. Sebaliknya, hewan peliharaan jiwa itu secara keliru memasuki wilayah kelompok hewan peliharaan jiwa tertentu. Saat ini, mereka jelas telah memasuki wilayah para penjaga batu licik ini. Memang, kemunculan pasukan Crafty Rock Guard yang terus berdatangan tidak berhenti. Ketika gelombang kedua yang terdiri dari lebih dari 100 pasukan Crafty Rock Guard muncul di bawah dan di atas jalan setapak. Jumlah pasukan Crafty Rock Guard yang lebih banyak lagi di gelombang ketiga melotot ke arah mereka dari benteng gunung dengan mata penuh permusuhan. Setidaknya ada 200 mata. 200 mata itu terpaku pada satu area dan menatap mereka dengan saksama, yang langsung membuat beberapa anggota elemental sek merasa darah mereka menjadi dingin. 200 pengawal Crafty Rock telah terpisah dari gunung yang menyebabkan sisi puncak gunung membengkak dalam lapisan besar. Namun, yang lebih mengerikan adalah ketika 200 pengawal batu licik ini muncul, gelombang keempat pun muncul. Kali ini, jumlah mata Crafty Rock Guard yang muncul bahkan lebih banyak. Seluruh sisi benteng puncak gunung tampaknya ditempati oleh mata-mata ini. Seolah-olah gunung itu tersusun dari mata-mata. 400-400 penjaga batu Crafty, para anggota sekte elemental benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menduga gelombang keempat penjaga batu Crafty yang tampaknya berjumlah hampir 400. Seluruh gunung dipenuhi oleh mereka. Para penjaga batu Crafty saling berdekatan dan di beberapa tempat, bahkan ada beberapa penjaga batu Crafty yang saling menumpuk saat mereka memanjat dinding batu yang terjal. Jalan setapak selebar 10 meter itu terisi penuh, tanpa diduga-duga membuat orang merasa penuh sesak. Bab 198, Pertarungan Kacau di Puncak Gunung, menemukan kehidupan dalam kesulitan. Aura padat seperti batu menyelimuti seluruh jalan setapak. Potongan-potongan pasir kecil melayang di udara, menyebabkan jalan setapak puncak gunung yang tinggi itu, dengan ketinggiannya, terbungkus dalam lapisan awan batu berwarna tanah. Menghadapi hampir 800 pengawal batu licik, King Lee akhirnya tidak bisa tetap tenang. Urat-urat di wajahnya berkedut, dan dia berharap bisa menghancurkan Chu Mu menjadi ribuan keping. Ketika King Lee dan yang lainnya mendaki gunung, mereka tidak mengalami gangguan dari iblis batu licik dan sebelumnya, ketika memasuki jalan setapak. Ia sengaja menggunakan ingatan jiwa untuk mencari-cari. Hanya setelah memastikan tidak ada bahaya, ia terus mengejar, namun, ia tidak pernah menyangka hewan peliharaan jiwa ini benar-benar tersembunyi di gunung sehingga ia tidak dapat mendeteksinya. Bocah ini benar-benar kejam, King Lee menggertakkan giginya. King Lee tentu saja sekarang tahu apa yang sedang dilakukan Chu Mu. Orang ini benar-benar ingin semua orang terperangkap di wilayah penjaga batu licik ini, dan melihat siapa yang akan mampu bertahan hidup di antara penjaga batu licik ini. Dengan hampir 800 pengawal batu Crafty, King Lee dan yang lainnya tidak berani ceroboh sedikit pun. Saat pengawal batu Crafty membentuk pengepungan ofensif, mereka memanggil semua hewan peliharaan jiwa mereka dan, dengan tatapan yang sangat serius. Mereka menatap pasukan pengawal batu Crafty yang gelisah dan sangat marah. Chu Mu menjaga jarak tertentu dengan kelima anggota sekte elemental. Sebenarnya, saat ini dia dikepung oleh 100 pengawal batu Crafty, dan emosinya juga tidak terlalu optimis. Yang harus dia pikirkan sekarang bukanlah bagaimana cara membunuh orang-orang sekte elemental itu, melainkan bagaimana agar tidak dibunuh oleh 100 pengawal batu Crafty ini. Tidak, 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 tidak. Raungan dari Crafty Rock Devils yang seperti batu-batu berjatuhan terdengar. Untuk beberapa saat, semakin banyak raungan yang terdengar, dan seluruh puncak gunung mulai bergetar samar. Lebih dari 600 penjaga batu Crafty menargetkan 5 anggota sekte elemental. 600 penjaga batu Crafty ini menghunus batu-batu besar seperti gunung, dan mereka melemparkannya dengan kejam ke arah 5 anggota sekte elemental. Masing-masing dari 5 hewan peliharaan jiwa anggota sekte elemental mengeluarkan ekspresi waspada. Menghadapi 600 plus pengawal batu Crafty, tekanan pada mereka sangat besar. Mereka hanya bisa mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk bertahan melawan pasukan pengawal batu Crafty yang seperti gelombang yang bergulung-gulung. Kelima orang itu memanggil 3 soul pad, sehingga totalnya menjadi 15 soul pad. Pada saat ini,
Cumu sama sekali tidak peduli untuk memperhatikan formasi soul pad mereka, bagaimanapun, tidak lama lagi, tidak banyak soul pad mereka yang akan tersisa. Non. Akhirnya, Crafty Rock Guard fase ke-6 terdekat melancarkan serangan, cakarnya yang sepanjang setengah meter menyapu gelombang pasir berwarna tanah saat ia menyerang Zan Ye milik Cumu. Cakar pembelah surgawi, tatapan Zan Ye telah tertuju pada pelindung batu licik ini. Saat mendekat, cakar Zan Ye dengan ganas mencabik-cabik tubuhnya, mencabik-cabik banyak batu pecah. Tidak, tidak. Setelah Zan Ye membunuh Crafty Rock Guard tahap ke-6, Crafty Rock Guard di sekitarnya segera menyerang Zan Ye. Seketika, selusin teknik tipe batu menghujani tubuh Zan Ye, membuatnya terlempar dari puncak gunung. Salah satu ekor Mosie dengan cepat berubah menjadi rantai perak. Ketika Zan Ye terbang, ekor itu segera menangkapnya. Lemparkan ke sana. Cumu menunjuk ke celah besar lubang bagian dalam di papan jalan saat dia berbicara kepada Mosie. Ekor Mosie bergerak seperti gerakan melempar. Begitu Zan Ye menyesuaikan posisinya, ia menerkam langsung dari celah besar lubang bagian dalam sambil menggunakan Shattering Claw secara bersamaan. Beng, beng. Dua pengawal batu Crafty tahap ke-6 langsung hancur oleh kekuatan penghancur Zan Ye. Namun, tak lama kemudian, Zan Ye menghadapi bahaya pengepungan lainnya. Tidak. Bahkan lebih banyak lagi pengawal batu licik melancarkan serangan ke Mosie. Puluhan paku batu menembus benteng gunung, dan batu-batu mengerikan jatuh dari atas saat batu-batu besar mulai berterbangan tak beraturan di udara. Peng. Mosie adalah cahaya perak yang berkedip-kedip yang terus-menerus menghindar dan mengelak. 9 ekornya yang indah menjulur ke segala arah, menetralkan serangan yang datang dari setiap arah. Cumu tidak menunggangi Mosie, tetapi memilih untuk berdiri di samping peri udara es. Dia melantunkan teknik jiwa dan, ketika lapisan batu yang menutupi langit terbang ke arahnya, dia dengan cepat menyelesaikan Wind Dragon Beam. Wind Dragon Beam melingkari tubuh Ice Air Fairy dan Cumu. Batu-batu yang berjatuhan, kerucut batu, batu-batu yang berterbangan, batu-batu besar, dan berbagai teknik jenis batu lainnya berterbangan dari segala arah. Berturut-turut menghantam angin naga yang melingkari Cumu dan Ice Air Fairy. Ketika teknik dengan kekuatan yang relatif kecil bersentuhan dengan Wind Dragon Beam, mereka langsung tersapu. Namun, serangan yang lebih kuat langsung melewati angin naga, membombardir Cumu dan peri udara es. 9. Tanda penghancur dingin. Cumu memberi perintah kepada peri udara es. Dia berdiri di depan peri udara es dan memblokir serangan tipe batu yang melewati perlindungan ikatan naga angin. Efek dari armor tingkat ke-6 dan water screen armor menyebabkan pertahanannya hanya mencapai fase ke-7. Ada banyak batu beterbangan yang melewati Wind Dragon Beam dan, dalam beberapa detik, water screen armor terlepas dari tubuhnya dengan teknik tipe batu ini. Cumu hanya bertahan selama 3 detik, tetapi dalam 3 detik itu, peri udara es menyelesaikan mantra tanda penghancur dinginnya. 10 cincin iblis es dingin dilepaskan dari tubuhnya dan menyelimuti 10 penjaga batu licik yang paling dekat dengan Cumu. Beng. 10 penjaga batu licik ini baru berada di fase ke-7, dan pada dasarnya mereka tidak dapat menghalangi 10 cincin iblis es dingin milik peri. Setelah teriakan panjang peri udara es, cincin iblis es dingin menghancurkan tubuh mereka menjadi potongan-potongan yang melayang di udara. Tidak. Raungan marah bergema di telinganya. Saat mereka membunuh 10 pengawal batu Crafty tahap ke-7, 20 pengawal batu Crafty lainnya dengan warna kulit yang lebih gelap muncul di sekitar Cumu dan peri udara es. Tahap ke-7, Crafty Rock Guard tahap tengah. Terlepas dari fisik atau kemegahannya, mereka sedikit lebih kuat dari Crafty Rock Guard sebelumnya. Mantra peri udara es praktis tidak berhenti, 1 detik waktu nyanyian langsung menghabisi 3 cincin iblis es dingin. 3 cincin iblis es dingin segera menyelimuti 3 penjaga batu Crafty tahap tengah fase ke-7. Cincin iblis es yang dingin menyusut, dan 3 penjaga batu Crafty yang ditutupi lapisan es tampaknya akan terkompresi. Setelah suara ledakan, lapisan luar kulit mereka hancur. Tidak. Setelah 3 pengawal batu licik terluka, mereka langsung berteriak marah. Mereka segera menyerang peri udara es, dan 3 serangan cakar yang terus-menerus membuat peri udara es terdorong mundur sedikit.
Melihat ketiga pengawal batu licik tidak mati, alis Cumu berkerut. Para pengawal batu crafty tahap tengah fase ketujuh yang tidak diperkuat ini memiliki pertahanan yang setara dengan tahap tengah ketujuh karena kulit mereka yang seperti batu. Cincin iblis es dingin milik peri udara es tidak dapat langsung membunuh mereka. Jika dia tidak dapat membunuh mereka sekaligus, maka pertarungan akan menjadi sangat sulit. Beng, beng, beng. Peri udara es tidak punya pilihan selain menggunakan paku es untuk menyingkirkan tiga penjaga batu crafty yang ada di dekatnya. Itu hanya pertempuran kecil, namun lebih banyak lagi pengawal batu kerajinan tahap tengah fase ketujuh menerkam. Membuat peri udara es tidak dapat melantunkan teknik yang lebih kuat lagi yang memerlukan waktu pengucapan lebih dari 1 detik. Mosie menunjukkan keunggulannya dalam menghindar dan kecepatan, melewati jalan setapak yang penuh dengan crafty rock guard dengan kecepatannya yang luar biasa. Tubuhnya yang berwarna perak selalu bergerak bebas, dan dari waktu ke waktu dengan Nine Tail Confuse miliknya. Ia terkadang menjadi ilusi sementara di waktu lain menggunakan Flame Dance untuk menghindar. Pertahanan Mosie tidak terlalu tinggi. Namun, kemampuan menghindarnya yang kuat membuatnya hanya bisa menahan beberapa serangan. Selain itu, ekornya yang agung dan panjang seperti naga menjadi senjata pembunuh paling ganas di antara sekelompok besar hewan peliharaan jiwa. Ekor panjangnya yang berwarna perak sekokoh rantai baja. Mereka menyapu dengan kejam, menghancurkan crafty rock guard di bawah fase ketujuh menjadi berkeping-keping. Ekor panjang lainnya yang selembut panji-panji melingkari crafty rock guard di benteng batu, sebelum dia tiba-tiba meremas ekornya dan menyebabkan batu-batu yang hancur berserakan di tanah. Mosie menarik jumlah terbanyak dari crafty rock guard, tetapi selama Soul Path fase ke-8 dan di atasnya yang diperkuat tidak muncul, dengan kondisinya yang masih kuat. Crafty Rock Guard ini akan merasa sangat sulit untuk benar-benar memberikan Mosie kerusakan dengan serangan mereka. Cumu bisa sangat tenang dan membiarkannya terlibat dalam pembantaian sepuasnya di jalan setapak. Zanye tidak memiliki kemampuan menghindar seperti Mosie dan kecepatan seorang raja. Di bawah pengepungan lebih dari 27 penjaga Crafty Rock, armor tintanya terus-menerus rusak. Darah segar akan keluar dari luka-lukanya, dan penyembuhan diri tubuhnya yang cepat tidak berguna secara luar biasa dalam serangan frekuensi tinggi semacam ini. Zanye, kelahiran kembali. Cumu, saat merawat peri udara es, secara bersamaan memperhatikan situasi Zanye melalui koneksi mental mereka. Ketika dia menemukan bahwa kekuatan hidupnya berada pada titik yang sangat lemah, dia langsung menyuruhnya menggunakan Broken Limb Rebirth pertama. Cairan serangga merembes keluar dari luka-lukanya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mata telanjang, penyembuhan pada tubuh Zanye dapat terlihat. Tidak peduli seberapa parah lukanya, luka itu akan sembuh seketika. Ho. Setelah mengalami begitu banyak serangan, tekad hati menyengat berani milik Zanye segera menyebabkan kekuatannya meningkat ke tahap kedua fase ke-6. Sinar kematian. Cahaya gelap tiba-tiba muncul di kedalaman tenggorokannya. Sinar kematian itu langsung dimuntahkan ke tanah, segera membentuk kekuatan tumbukan yang dahsyat, menghantam 4 atau 5 penjaga crafty rock di sekitarnya dengan cakar panjang. Ho. Kecepatan ekstrim. Kecepatan Zanye tiba-tiba meledak. Cakarnya yang menghancurkan menghantam ke depan dan, saat salah satu pengawal batu licik terbang di udara, cakar itu langsung membunuhnya di udara. Kaki depannya tiba-tiba melebar, dan kaki depan Zanye yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 50% karena kekuatan barbar menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa menggunakan teknik serangan, saat kedua cakarnya mendorong ke bawah, 2 penjaga batu crafty tahap ke-6 dipaksa masuk ke bawah batu. Para pengawal batu crafty yang ada di sekitarnya awalnya mengira Zanye sedang sekarat, dan ingin menyerang dan membunuh Zanye. Namun, karena sudah diambang kematian, Zanye kemudian memulihkan kekuatan tempurnya dan menjadi lebih kuat. Hal ini menyebabkan para pengawal batu crafty tahap ke-6 ini tidak punya pilihan selain mundur sedikit. Kamu, Brave Stinging Heart, semakin banyak bertarung, semakin berani dia. Saat dia meraung, kekuatan Zanye meningkat lagi, memasuki fase ketiga fase ke-6 dengan kecepatan yang tak terduga. Para pengawal batu cerdik menyadari bahwa hewan peliharaan jiwa tahap ke-6 ini tidak mudah untuk dihadapi. Dengan segera,
Mereka menyuruh pengawal batu cerdik di bawah tahap ketujuh mundur jauh dan mengirim sekelompok pengawal batu cerdik tahap awal tahap ketujuh untuk mengepung dan menyerang Zanye. Pertahanan Crafty Rock Guard tahap awal fase ketujuh telah mencapai fase ketujuh. Jika Zanye tidak menggunakan teknik apapun, pada dasarnya akan sulit untuk memberikan kerusakan nyata pada orang-orang ini. Dengan sangat cepat, Zanye membunuh 3 Crafty Rock Guard tahap ketujuh sebelum dipaksa masuk ke celah besar jalan setapak. Luka-luka di tubuhnya telah meningkat pesat. Bab 199. Pembunuhan massal, es menjulang yang parah. Chumu jelas-jelas berusaha keras untuk menghadapi mereka semua. King Li dan yang lainnya juga tidak memiliki harapan. Adapun para ahli remaja dari Sekte Elemental, karena mereka tidak memiliki pengalaman dalam pertarungan kelompok. Salah satu dari mereka telah membiarkan salah satu hewan peliharaan jiwa mereka mati melawan kelompok pengawal batu licik. Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa harus sangat berhati-hati dalam pertempuran, terutama dalam pertempuran kelompok yang begitu kacau. Jika Soul Pet dikalahkan, itu bisa diterima. Lagi pula, selama seseorang memiliki kekuatan Soul, seseorang dapat menukar Soul Pet dengan lebih banyak energi untuk melanjutkan pertempuran. Namun, jika Soul Pet mati, bukan hanya Soul Pet yang terluka, tetapi juga kehilangan Soul Pet yang bisa bertarung, sehingga kehilangan banyak kekuatannya. Dari kelima hewan peliharaan jiwa orang itu, yang paling kuat adalah Iblis Petir Ungu tahap ketiga fase ke-8 milik King Li. Purple Lightning Devil berada di peringkat komandan tahap ke-8 yang diperkuat. Pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh para Crafty Rock Guard ini. Tetapi Purple Lightning Devil ini dikelilingi oleh lebih dari 50 Crafty Rock Guard tahap tengah tahap ke-7. Jika dia tidak menyingkirkan mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. 600 penjaga batu yang licik, dan kelima orang itu memanggil total 15 hewan peliharaan jiwa. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap hewan peliharaan jiwa harus menghadapi 40 penjaga batu yang licik. Hanya orang-orang seperti Iblis Petir Ungu milik King Li, Api Mengamuk King Kong, Harimau Bersayap Es, dan Iblis Api Mengamuk milik Zhang Qin, binatang berdarah langka. Dan peri kristal es kristal misterius yang mungkin dapat menahan ini. 3 lainnya adalah anggota generasi muda. Hewan peliharaan jiwa terkuat mereka adalah komandan elemen tingkat tinggi fase ke-7. Kekuatan tempur hewan peliharaan jiwa mereka tidak bisa sekuat King Li dan Zhang Qin, jadi mereka dengan cepat terluka parah dalam pertempuran campuran. Pergantian hewan peliharaan jiwa semakin sering terjadi, dan ketiga ahli generasi muda itu tampak semakin sengsara. King Li dan Zhang Qin juga sangat egois, hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak datang untuk membantu mereka meredakan tekanan. Beng! Sebuah batu besar selebar hampir 10 meter membuat bayangan besar dan tiba-tiba jatuh dari tempat yang tinggi. Peri udara es milik Zheng Linshan masih melantunkan mantra saat tubuh misteriusnya yang tertutup es dihantam oleh batu ini, membuatnya langsung terlempar dari jalan setapak ke kaki gunung. Bersentuhan dengan gunung curam beberapa kali sambil berguling, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kedalaman. Zheng Linshan menatap tak berdaya saat peri udara esnya terjatuh sejauh 1000 meter, dan wajahnya berubah pucat pasi. Peri udara esku, peri udara esku. Zheng Linshan hanyalah seorang ahli sekte elemental yang cukup terkenal di kota langit berwarna. Peri udara es tahap tengah tahap ke-7 yang bertalenta tinggi adalah sarana yang membuatnya dapat melampaui rekan-rekannya. Hanya dengan mati di lereng gunung seperti itu, hati Zheng Linshan seperti ditusuk belati. Putusnya perjanjian jiwa ini langsung melukai jiwa Zheng Linshan. Dulu Zheng Linshan kesulitan bertarung dengan 3 hewan peliharaan jiwa, kini lebih parah lagi jika bertarung dengan 2 hewan peliharaan jiwa. Tanpa disadari, Zheng Linshan telah ditelan oleh gelombang pasang. Tidak peduli bagaimana Zheng Linshan mengubah hewan peliharaan jiwanya, dia tidak dapat melarikan diri dari nasib kematian. Status Chumu juga tidak terlalu optimis. Chumu mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan teknik jiwa, dan dia tidak berencana untuk mengganti hewan peliharaan jiwa. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu prajurit perang pohon iblis atau binatang mimpi guntur malam, keduanya tidak dapat menangani situasi saat ini. Mengenai mimpi buruk putih, Chumu harus menjaganya, atau jika bahaya benar-benar datang, Chumu sendiri akan mati juga. Ling!
Bahkan dengan perlindungan Cumu, masih banyak luka besar di tubuh peri udara es, menyebabkan Ning yang naif menjadi marah. Nong nong nong. Sebuah silinder batu sepanjang 15 meter muncul dengan menakutkan di depan wajah Ning. Ning baru saja melantunkan mantra dengan marah ketika menyadari bahayanya, dan segera berencana untuk menghentikan mantranya. Teruslah melantunkan mantra, Cumu mengirim perintah ke peri udara esnya. Ling. Peri udara es mengeluarkan keraguan sesaat, namun tidak ragu lama-lama, melanjutkan mantranya untuk formasi pedang es. Setelah merapal mantra, 23 pedang es kristal misterius segera berkumpul dan tergantung diagonal di dinding gunung. Hampir pada saat yang sama ketika peri udara es menyelesaikan formasi pedang es, paku batu itu berada dalam jarak 10 meter dari peri udara es. Bahkan tidak butuh sedetik pun bagi paku itu untuk menutupi jarak 10 meter ketika peri udara es merasakan energi yang mengerikan mendekat, konsentrasi mentalnya langsung menurun. Dan 10 pedang pun jatuh karenanya. Namun, saat paku batu itu hendak mengenai, Cumu dengan cepat muncul di hadapan peri udara es dengan ikatan naga angin yang telah menghilang berputar di sekelilingnya. Seolah-olah dia adalah batuan dasar, Cumu berdiri di depan peri udara esnya, menatap tanpa emosi ke arah 10 paku batu yang datang, tidak menunjukkan emosi apapun di matanya. Beng! 10 paku batu sepanjang 5 meter itu merupakan kekuatan yang tak terbayangkan bagi umat manusia. Saat paku-paku batu itu mengenai Cumu, paku-paku itu langsung meledak. Dampak dahsyat itu membuat Cumu terdorong mundur beberapa langkah. Armor es misterius yang baru saja dia kenakan pada dirinya sendiri langsung hancur berkeping-keping, dan Cumu yang mundur juga telah melukai organ dalamnya dengan ledakan ini. Menyebabkan beberapa darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apapun serangan yang kau hadapi, jangan panik. Cumu menyeka darah di mulutnya dan berkata kepada peri udara es di belakangnya. Ling. Melihat pemiliknya terluka karenanya, peri udara es bergumam, merasa kasihan pada 10 pedang yang tanpa sengaja dilepaskannya. Teruslah bertarung. Cumu tidak berkata apa-apa lagi, memerintahkan peri udara esnya untuk mengirimkan 13 pedang terakhir ke arah pengawal batu licik yang datang. Ling. Emosi Ning mengalami gejolak hebat setelah tindakan Cumu. Pupil matanya yang seputih salju tiba-tiba memancarkan cahaya biru dingin, dan armor kristal misterius terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang dibuat dengan sangat indah. Ling. Ning kembali mengeluarkan suara panjang, dan energi biru dan dingin di dalam tubuhnya perlahan keluar, menerangi tubuhnya dengan warna biru es. Seketika, kristal es yang lebih murni, lebih dingin, dan lebih keras keluar dari tubuh peri udara es. Kristal es yang menjulang. Cumu menatap kosong, terkejut melihat cahaya biru es yang terbentuk pada peri udara es. Efek utama buah es salju adalah membiarkan hewan peliharaan jiwa memegang kristal energi. Sebelumnya, ketika peri udara es mencapai tahap pertama fase ke-7, Cumu dapat merasakan tubuh peri udara es sedang menyeduh benih kristal es yang menjulang. Menurut perkiraan Cumu, jika ia tumbuh beberapa tahap lagi, peri udara esnya akan mampu mengendalikan es yang menjulang. Yang tidak dipikirkan Cumu adalah bahwa peri udara esnya benar-benar akan meraihnya sekarang juga. Mantra pun dimulai, dan Ning langsung melepaskan kendali atas formasi pedang es serta mengeluarkan 2 detik kekuatan kehendak elemental dan menyelesaikan mantra tanda penghancur dingin. 7 lingkaran sihir es tiba-tiba muncul, dan tanpa ada satupun pengawal batu kerajinan tahap tengah fase ke-7 yang sempat bereaksi, lingkaran es itu menimpa mereka. Es menara yang berwarna biru dan putih menutupi mereka, membekukan seluruh tubuh dari ke-7 pengawal batu crafty ini. Beng! Beng! 7 lingkaran sihir es terkonsentrasi di satu titik dan 7 suara muncul, mengubah 7 penjaga batu licik menjadi pecahan es dan batu. Segera bunuh. Efek dari Towering Ice membuat Cold Crushing Mark menjadi lebih kuat, dan langsung membunuh 7 crafty rock guard tahap tengah fase ke-7. Melihat pecahan es dan batu yang melayang di depannya, keterkejutan Cumu perlahan berubah menjadi kegembiraan. Towering Ice, peri udara esnya akhirnya mengendalikan Towering Ice. Ling. Formasi pedang es yang menjulang. Waktu casting 2 detik. Dalam keseluruhan proses, 8 pengawal batu cerdik yang ada di depannya serentak mensubscribe channel Novel Donghua dan mengeluarkan teknik tipe batu. Menyerang peri udara es dengan panik saat ia tengah melantunkan mantra.
Kekuatan kehendak elemental. Menghadapi 8 serangan Crafty Rock Guard, Ning masih melantunkan mantra peri, yang memungkinkan semua serangan dari Crafty Rock Guard mendarat di tubuhnya. Kulit es peri udara es sudah memiliki kulit es menjulang, yang mencapai peringkat ke-8 dalam pertahanan. Pertahanan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh beberapa penjaga batu crafty tahap tengah fase ke-7 yang tidak diperkuat. Batu-batu yang beterbangan itu hanya meninggalkan retakan tipis pada peri udara es, namun saat peri udara es diserang, ia tetap menyelesaikan mantra formasi pedang es menjulang. Pedang besar berwarna biru dan putih itu melayang di udara. Saat udara dingin menyebar, hampir membekukan ratusan meter gunung di dekatnya. Tangannya yang kurus melambai pelan, dan peri udara es mengendalikan 23 pedang es menjulang ke arah 8 penjaga batu kerajinan tahap tengah fase ke-7 di depannya. Hamparan. Mantra itu berakhir dalam sekejap. Sementara 23 pedang es yang menjulang tinggi masih berada di udara, 23 pedang lainnya muncul di atas peri udara es, mengikuti pedang-pedang sebelumnya. Peng, peng, peng. 8 penjaga batu crafty membentuk dinding batu tebal, tetapi dinding batu ini tidak mungkin menghentikan serangan 46 pedang es. Setelah hancur, 8 penjaga batu crafty terlempar menuruni puncak setinggi 1000 meter. Setelah menghabisi 8 pengawal Crafty Rock, tekanan Ice Air Fairy dan Cumu pun berkurang drastis. Pengawal Crafty Rock lainnya tidak dapat dengan mudah mendekati Ning, yang hampir dapat langsung membunuh mereka dengan teknik tipe S. Bagaimana bajingan Zheng Linsan itu bisa mengatakan bahwa peri udara es hanya berada di tahap ke-6 tahap ke-9 dan hanya mengendalikan kristal misterius tingkat lanjut? King Li menggigit keras dan berkata dengan keras. Dari sudut pandang King Li, dia dapat melihat dengan jelas Cumu dan peri udara esnya dari jarak 100 meter, tetapi dia tidak melihat peri udara es berevolusi menjadi es menara dasar. Namun, dia melihat peri udara es membunuh sekelompok pengawal batu licik dengan satu teknik tipe S. Tahap ke-7 tahap pertama dan mampu menghadapi 47 penjaga batu licik tahap ke-7. Dari sudut pandang King Li, itu bukanlah peri udara es, karena bakat tipe S-nya sangat dekat dengan beberapa peringkat raja berkualitas rendah. Zheng Linsan, di mana Zheng Linsan mati? King Li meraung marah. Bos, Zheng Linsan sudah meninggal. Remaja itu terus bersembunyi di samping King Li dan Zhang Qin berkata. Bab 200, tahap ke-6 tahap ke-9, menjadi lebih berani saat bertarung. Kelima orang itu terus bertarung dan pada akhirnya berhasil menyingkirkan separuh dari 600 pengawal Crafty Rock, tetapi mereka juga menderita kerugian besar. Zheng Linsan adalah orang pertama yang menyerah pada Craft Rock Guard. Setelah itu, remaja yang kehilangan Soul Pad di awal juga meninggal. Satu-satunya remaja yang selamat juga kehilangan Soul Pad. 2 Soul Pad elemental terakhir yang bertarung bukanlah Soul Pad utamanya, dan ia hampir tidak mampu mengimbangi beberapa Crafty Rock Guard. Ia menemukan kelangsungan hidup yang sulit antara Zhang Qian dan King Li. King Li, cepat habisi para pengawal batu licik ini. Setelah kita membunuh orang itu, kita bisa pergi. Zhang Qin juga tahu situasinya tidak terlalu menjanjikan. Ketika Zhang Qin selesai berbicara, dia melirik King Li dan bertanya pada King Li melalui ingatannya, haruskah kita memanggil hewan peliharaan jiwa keempat untuk menyelamatkannya? Masih ada 200 penjaga batu licik, tetapi hewan peliharaan jiwanya pada dasarnya sudah kehabisan tenaga. Karena kamu sudah mengatakan dia tidak punya banyak kekuatan tempur, mengapa kamu mempertahankannya? Biarkan dia binasa sendiri. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu ini, semakin baik. King Li berkata dengan kejam. Zhang Qin mengangguk dan membatalkan gagasan memanggil hewan peliharaan jiwa keempat. Zhang Qin dan King Li sama-sama sangat berhati-hati. Mungkin, jika mereka memanggil hewan peliharaan jiwa keempat mereka sekarang, mereka dapat mengurangi tekanan. Namun, mereka harus menyelamatkan satu tangan, atau jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka akan mati. Aneh, bagaimana mungkin binatang petarung tahap pertama tahap ke-6 milik anak itu, Mo Ye, belum mati? Zhang Qin melirik celah besar di jalan setapak tidak jauh dari sana dan tampak bingung. Jangan khawatir tentang itu, mari kita singkirkan pengawal batu ini terlebih dahulu.
King Li tidak mempermasalahkan pangkat komandan fase ke-6 milik Cumu yang tidak terlalu luar biasa. Di celah jalan setapak, dengan kekuatan hidup 6 kali lipat dari hewan peliharaan jiwa biasa, hal itu membuat Zhan Ye tidak mati bahkan saat diserang. Selain itu, dengan berlanjutnya pertarungan, Zhan Ye juga menjadi semakin kuat sedikit demi sedikit. Zhan Ye juga memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan diri yang sangat kuat. Jika dia tidak menderita cedera yang benar-benar melumpuhkan, Zhan Ye tidak akan dengan mudah menggunakan rebirth. Lagi pula, hanya ada 6 rebirth. Dalam 6 proses rebirth ini, semakin lama berlangsung, semakin kuat jadinya. Hau-hau. Pada saat pertumbuhan, ledakan Zhan Ye juga paling kuat. Kedua cakar Zhan Ye segera terbungkus dalam cakar jiwa ofensif tahap ke-6 dan menghantam jalan setapak dengan keras. Akhirnya, di bawah pengaruh Brave Stinging Heart, Zhan Ye meningkatkan tahap lainnya, mencapai tahap ke-5 fase ke-6. Perangko fragmentasi. Hong Hong. Jangkauan kekuatan fragmenting stem sangat luas. 20 meter di sekelilingnya harus menanggung kekuatan cap ini. Para pengawal Crafty Rock di dekat Zhan Ye langsung terhempas. Beberapa dari mereka bahkan terbang keluar dari jalan setapak, dan jatuh dari lereng gunung yang curam. Sambil memanfaatkan aura yang terus berkembang, Zhan Ye terus membunuh beberapa penjaga batu crafty sebelum dengan tegas kembali ke celah besar untuk menerapkan strategi pertahanannya. Di dekat Zhan Ye masih ada 40 penjaga batu licik. Jika 40 penjaga batu ini secara bersamaan mensubscribe channel novel Donghua dan mengeluarkan jurus, kemampuan destruktif mereka masih mengerikan. Bahkan tubuh Zhan Ye hanya memiliki baju zirah tinta dan baju zirah jiwa tingkat 6. Luka-luka di tubuhnya bertambah cepat. Chong Mei, tanda penghancur dingin. Mantra Cumu berbunyi. Menyuruh peri udara es untuk membelanya, Cumu merapal mantra tanda penghancur dingin selama 5 detik. 16 cincin setan es muncul, dan mereka dengan cepat terbang melewati jalan setapak menuju tempat Zhan Ye berdiri. Para pengawal batu licik yang mengelilingi Zhan Ye sama sekali tidak menyadari teknik es Cumu ini. 14 dari 16 cincin iblis es tersangkut di tubuh pengawal batu licik. Saat aura pembeku dilepaskan, ia dengan cepat mengubah 14 pengawal batu crafty menjadi es. Beng, beng. Dari 14 crafty rock guard, 7 hancur total menjadi bubuk es oleh cincin iblis es. 7 lainnya, meskipun tidak mati, tetap hancur total. Semakin tinggi tingkat teknik, semakin kecil kemampuan Chong Mei milik Cumu dalam menirunya kembali. Kemampuan Cumu dalam mengendalikan es jelas lebih rendah daripada peri udara es, jadi tanda es penghancur yang dikeluarkan Cumu pasti lebih lemah. Mampu membunuh 7 penjaga batu licik dalam sekejap justru karena tingkat master roh ingatannya yang kedua. Zhan Ye, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Setelah sedikit mengurangi tekanan Zhan Ye, Cumu segera membiarkan Zhan Ye menggunakan teknik kelahiran kembali anggota tubuhnya yang patah. Luka Zhan Ye mulai mengeluarkan cairan serangga kental dengan cepat. Pada saat yang sama cairan itu menutupi tubuh Zhan Ye dan menyembuhkan lukanya, cairan itu juga dengan cepat menciptakan berbagai cairan untuk menciptakan baju zirah tinta baru. Armor es yang menjulang, Cumu mengirim perintah ke peri udara es. Ling, tekanan di sini dengan Ning sudah sangat berkurang, jadi mengeluarkan teknik pendukung tidak akan mempengaruhi pertempurannya. Pertahanan Towering Ice Armor jauh lebih tinggi daripada Mysterious Crystal Armor. Zhan Ye, dengan armor tinta miliknya sendiri, armor jiwa tingkat ke-6, dan sekarang dengan Towering Ice Armor, telah mencapai tingkat pertahanan hampir ke-8. Mencapai hampir tingkat ke-8, serangan Crafty Rock Guard terlihat lebih lemah. Meskipun kecepatannya berkurang karena Towering Ice Armor, dengan soul pad spesial seperti Zhan Ye, semakin lama ia bisa bertahan, semakin baik. Setelah pertahanan Zhan Ye meningkat, Cumu bisa membiarkannya bertarung tanpa terlalu mengkhawatirkannya. Dia segera mulai memerintahkan Mo Xie dan Ning untuk memulai pembantaian gila-gilaan terhadap pengawal batu licik. Mo Ye tahap pertama tahap ke-6 anak itu masih belum mati. Zhang Qin menoleh dan tiba-tiba menyadari bahwa, di celah besar itu, Mo Ye yang diselimuti baju besi tinta masih membantai dengan gila-gilaan, dan 40 pengawal batu licik yang menyerangnya kini berkurang menjadi 20. Fase ke-6 ke tahap ke-8. Dia mengganti hewan peliharaan jiwanya.
Zhang Qin menatap kosong dan tiba-tiba menyadari bahwa Mo Ye telah menjadi fase ke-6 ke tahap ke-8. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini berada di fase ke-6 fase ke-8 sekarang? Pemuda yang bersembunyi di antara dua orang itu membuka matanya dengan tak percaya saat dia menatap Zhan Ye milik Cumu. Pemuda itu tidak jauh dari celah jalan setapak saat dia bertarung. Dalam pertempuran yang padat dan kacau seperti itu, dia tentu saja tidak bisa memperhatikan Zhan Ye yang lemah di fase ke-6. Namun, ketika dia melihat dengan penglihatan tepinya, dia bisa melihat bahwa hewan peliharaan jiwa itu selalu ada di sana, bertarung dengan pengawal batu crafty. Sebelumnya, anggota muda ini tidak mempermasalahkannya, tetapi baru sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa bukan saja Mo Ye tahap pertama fase ke-6 tidak mati. Tetapi kekuatannya telah meningkat ke tahap ke-8 fase ke-6, dan dia lebih dari 100% yakin Cumu tidak mengganti hewan peliharaan jiwa. Hau-hau. Raungan itu penuh dengan ledakan yang dahsyat, membuat setiap orang merasa seolah-olah seluruh ruangan berguncang karenanya. Saat ketiga anggota Sekte Elemental menyaksikan dengan takjub, Zhan Ye kembali naik satu tahap dalam pertempuran dan mencapai tahap ke-6, tahap ke-9. Pertumbuhan sukarela. Zhan Ye ini bisa melakukan pertumbuhan sukarela. Melihat pertarungan Mo Ye, ketiga orang dari Sekte Elemental tercengang, sejenak lupa bahwa ada penjaga batu licik yang mengancam di dekat mereka. Brave Stinging Heart. Setelah 5 kali rebirth Broken Limb, kekuatan Zhan Ye akhirnya mencapai tahap ke-6 tahap ke-9. Tahap ke-6 tahap ke-9, kekuatan, kecepatan, pertahanan, daya hidup, kemampuan pemulihan Zhan Ye, semuanya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menghadapi 20 penjaga batu licik yang tersisa, Zhan Ye akhirnya dapat menghadapi mereka dengan mudah. Setelah kekuatannya meningkat pesat, Zhan Ye memulai pembantaian yang benar-benar gila. Para pengawal Crafty Rock tidak mungkin bisa menghentikan Zhan Ye yang sudah bersenjata lengkap. Cakar pencabik surgawi, armor paku tinta, sinar kematian, perangko fragmentasi. Teknik-teknik dilancarkan bolak-balik. Setelah pertarungan yang sengit, jumlah pengawal batu licik mulai berkurang lagi, akhirnya hanya menyisakan beberapa yang mundur gemetar ketakutan. Sama sekali tidak berani mendekati binatang buas yang mengamuk. Baju zirah tintanya sudah penuh dengan berbagai macam luka. Bagi hewan peliharaan jiwa lainnya, ini sudah merupakan jumlah kerusakan sedang, tetapi bagi Zhan Ye dengan darah tipe serangga yang kuat, itu sama sekali bukan halangan. Setelah menyingkirkan semua pengawal batu cerdik yang melawannya, Zhan Ye berlari cepat ke medan perang Mo Xie dan bertarung bersamanya. Mo Xie menghadapi lebih banyak penjaga batu daripada gabungan Zhan Ye dan peri udara es. Bahkan setelah membunuh 40 penjaga batu licik, masih ada 40 lagi. Setelah Zhan Ye ditambahkan ke pertarungan, dengan perisai daging yang kuat untuk mengalihkan perhatian dari Mo Xie, Mo Xie akhirnya bisa mengeluarkan teknik tingkat raja yang kuat tanpa khawatir. Bersihkan mereka. Setelah pengawal batu kerajinan di dekatnya semuanya hancur, Cumu menyuruh peri udara es untuk bergabung dalam pertempuran Mo Xie juga. Dengan 3 hewan peliharaan jiwa bersama-sama, 40 penjaga batu kerajinan yang tersisa tidak memiliki kesempatan, mereka dengan cepat dibunuh oleh Mo Xie, Zhan Ye, dan Ning. Saat Cumu mengalahkan semua pengawal batu crafty di sekitarnya, pertarungan King Li dan Zhang Qin juga berakhir. Cakar menakutkan iblis petir ungu yang kuat jatuh dan, dengan kombinasi petir yang menakutkan, telah menghancurkan 3 pengawal batu crafty terakhir menjadi debu. King Li dan Zhang Qin sama-sama tidak memanggil hewan peliharaan jiwa keempat mereka. Tanpa hewan peliharaan jiwa lain untuk dipanggil, remaja itu, tidak peduli seberapa bijaknya, tidak dapat lolos dari kematian. Tepat saat dia terkejut dengan peningkatan kekuatan Zhan Ye, dia menurunkan kewaspadaannya dan dibawa dari tebing oleh selusin penjaga batu licik. King Li dan Zhang Qin mengumpulkan hewan peliharaan jiwa mereka di sekeliling mereka dan menatap Cumu dengan dingin. Keenam hewan peliharaan jiwa mereka semuanya terluka parah, dan terengah-engah setelah pertarungan. Jelas, pertarungan itu telah menyia-nyiakan banyak stamina mereka. Seluruh jalan setapak itu sekarang benar-benar tidak dapat dikenali lagi, dengan lubang besar, penuh dengan bebatuan yang pecah dan retakan yang rapat. Gunung itu sendiri telah banyak berubah, bahkan membuat orang merasa goyang.
Mayat-mayat Crafty Rock Dwarf ditumpuk di bagian-bagian jalan setapak yang tersisa, namun banyak juga yang tergantung di batu-batu yang menonjol atau tertanam di gunung. Inti-inti jiwa ada di mana-mana, dan kadang-kadang orang bisa melihat cahaya yang memikat dari dalam retakan-retakan batu. Akan tetapi, tidak peduli apakah itu inti jiwa atau kristal jiwa, ketiga orang sisanya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya, karena tujuan utama mereka sekarang adalah membunuh pihak lain. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.